Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa di sesi ketiga ya daripada kitab Sugro-Sugro ini. Yang lalu kita sudah selesai mukadimah daripada kitab Sugro-Sugro ini, dan sudah saya jelaskan tentang kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk mengetahui akidah yang berkaitan tentang Allah dan berkaitan tentang Rasulnya. Ini tidak bisa untuk ditawar-tawar lagi. Selama Anda muslim, Anda wajib untuk mengetahuinya. Kemudian mengetahui akidah ini harus dengan dalil. Betul apa tidak? Harus dengan dalil. Apakah boleh? Pertama, apakah boleh kita itu mengetahui akidah tanpa dalil? Saya itu kalau mengajar duduk terus, saya ngantuk. Jadi harus sambil berdiri. Apakah bisa kita itu mempelajari akidah atau mengetahui akidah tanpa dalil? Apa itu tanpa dalil? Yaitu kenapa Anda yakin, contohnya kenapa Anda yakin Tuhan itu adalah Allah? Iya, saya yakin Tuhan itu adalah Allah karena ustadz saya mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Hanya sebatas itu. Itu yang namanya apa? Taklid. Apa namanya? Taklid. Apa itu taklid? Akhdu qaulil ghair bi ghairi hujjah. Ini yang namanya taklid. Apa itu taklid? Bagaimana Anda itu mengambil perkataan orang lain tanpa adanya dalil. Kenapa Anda meyakini Tuhan itu Allah? Karena Ustadz Iqbal mengatakan Tuhan adalah Allah. Hanya sebatas itu. Itu namanya apa? Taklid. Taklid di dalam fikih dibilang at-taklid fil furu' wajibun. Wajib taklid di dalam furu' itu wajib. Di dalam fikih itu wajib. Kenapa? Karena di dalam fikih dalil-dalilnya itu rumit. Dalil sudah susah sudah. Anda kalau mau Anda kalau mau mengambil hukum daripada fikih untuk zaman sekarang hampir yakadu an yakuna in lam yakun fi ghayatil usur, sangat susah atau hampir mustahil. Sampai dulu itu guru saya, Dr. Amjad Rasyid itu pernah memisalkan hadis la yasihhu sholatu ahadikum illa bi khimar. La tasihhu. Tidak sah sholat salah satu daripada kalian kecuali dengan khimar. Tahu khimar ya? Khimar itu penutup muka, itu namanya apa? Khimar. Sekarang ngomongnya apa? Niqab. Niqab. Tidak sah sholat salah satu daripada kalian kecuali dengan niqab. Waduh, Anda mau istimbat hukum daripada hadis ini, wis rumit sudah, ruwet juga. Maknanya kalau sholatnya laki-laki pun kena menggunakan niqab. Kenapa? Karena hadisnya apa? Ahadikum. Ahadikum. Waduh. Laki-laki kena pakai apa namanya? Niqab. Harus menggunakan niqab. Enggak wajib pakai sarung. Jadi sininya bugil, pakai niqab sholat. Loh, ini kan cara-cara istimbat. Kalau Anda itu hanya istimbat, hanya menggunakan apa namanya satu hadis. Istimbat hukum jauh lebih rumit daripada apa yang Anda bayangkan. Apa yang Anda pelajari di dalam Ghoyah wa Takrib, syurutus sholah, arkanus sholah,
salah satu asyar atau sab'ata asyar atau samaniyah asyar. Untuk sampai ke titik itu, fuqaha itu sangat rumit sekali. Ketika seorang mujtahid mengatakan aku tidak mengetahui dalil, la a'lam an hadza dalilan. Maknanya mujtahid sudah mengecek semua kitab hadis dan dia tidak mengetahui dalil. Berbeda dengan kita. Kita tidak pernah ngecek karena itu tidak tahu. Mujtahid sudah cek tapi tidak ada. Jadi beda, tidak tahunya mujtahid bukan tidak tahunya kita. Tidak tahunya mujtahid an dalil. Tidak tahunya kita an adamil qiraah. Paham ya? Saya tidak tahu, yang anta tidak pernah baca kok. Pantas tidak tahu. Yang kalian baca Naruto, One Piece itu yang kalian baca. Ya jelas dalil kitab wa sunnah kalian tidak tahu. Berbeda dengan mujtahid. Mujtahid ketika mengatakan la dalila alaihi, jelas saya sudah cari dan tidak ada. Kalau kalian mengatakan la a'lamu lahu dalilan, sama dengan lam aqra falihadza lam a'rif. Jahit. Ketika Anda itu melihat di dalam kitab fikih, ijtihad di dalam furu' sangat kompleks sekali. Apalagi hal-hal yang berkaitan tentang kias, sangat kompleks. Saya pribadi, saya kan punya pengalaman di dalam kias, terutama dalam kiasus syabah. Saya memang menulis tesis di dalam kiasus syabah. Seorang ulama besar daripada Mesir, namanya Syekh Isaman Nun, dalam kitab beliau Nibrosul Ukul itu mengatakan kiasus syabah itu bukan untuk orang biasa. Ini hanya bisa digunakan untuk para mujtahid saja. Sampai Imam Ghazali mengarang kitab namanya Syifaul Ghalil fi masalikil illah wa takhyil wa syi' min hadzal qabil, yakni tentang apa namanya masalah illah, macam-macam illah saja. Macam-macam apa? Illah yang kita sampai sekarang dikatakan apa itu illah? Penyakit. Apa itu illah apa? Penyakit. Orang-orang semacam ini kalau Anda masih kamus Marbawi, kamus Anda masih Mahmud Yunus, tidak usah gaya-gaya mu ijtihad fil furu. Ijtihad fil furu itu levelnya para ulama rosikhin, bukan levelnya penuntut ilmu awal-awal semacam kita. Karena itu kita belajar kitab fikih itu tanpa dalil. Anda pernah lihat dalil dalam Fathul Mu'in? Tidak ada. Anda pernah lihat dalil di dalam Minhajut Thalibin? Tidak ada. Anda pernah lihat dalil di dalam Fathul Qorib? Tidak ada. Kenapa? Ya memang itu level kita. Kalau Anda ingin dalil, bukan di situ tempatnya. Dalam syuruhat, dalam hawasi, lihat di Majmu', lihat di Syuruhatul Minhaj. Di situ semuanya ada dalil. Dan ketika Anda melihat dalilnya sangat rumit sekali. Ada ini menggunakan sadud dzara'i, ini menggunakan istislah, ini menggunakan istihsan, ini menggunakan kiasul dalalah, ini menggunakan kiasul illah. Yang setiap macam dalil ini Anda memerlukan beberapa bulan untuk memahaminya dan memerlukan beberapa bulan yang lain untuk aplikasinya. Kemudian Anda memerlukan bertahun-tahun untuk memahami dalil-dalil yang lain mana yang lebih kuat. Karena itu di dalam aplikasi furu di dalam furu Anda wajib untuk taklid dan Anda tidak perlu untuk ijtihad. Kenapa? Karena Anda tidak mampu. Sama di dalam tashihul hadis, hadis ini sahih atau dhaif. Anda pernah berijtihad? Ada hadis, ini apa ya? Saya mau lihat sanadnya. Mau lihat apa? Riwayatnya. Tidak perlu ya akhi. Lihat di dalam Bukhari ada apa enggak? Di dalam Muslim ada atau enggak? Kalau sudah ada dalam Bukhari dan Muslim, alhamdulillah. Tidak usah gaya-gaya. La'alla Bukhari akhta. La'alla ka akhta'ta. Bukan la'allal Bukhari akhta. La'alla ka yakni qat'an akhta'ta anta. Ya. Karena dulu itu ada sebuah cerita Syekh Abduh siapa? Syekh Muhammad Abduh, Syekhul Azhar, berjalan di pasar Mesir. Di tengah jalan ketemu sama orang pasar, ditanyai tentang hukum fikih. Ya Syekh, hukum fikih ini, permasalahan fikih ini hukumnya apa? Dijawab oleh Syekh Muhammad Abduh, hukumnya kada wa kada. Oh, dia pergi, balik, dalilnya apa? Loh, ente ini orang pasar, kok tanya dalilnya
apa? Saya sebutkan pun kamu tidak akan paham. Dalilnya orang awam, qaulul mujtahid, qaulul mufti. Kalau ada seorang awam tanya kepada mufti, dalilnya apa? Mukaku dalilmu. Yakni muka saya itu dalil betul memang. Qaulul mufti dalilul awam. Kenapa? Karena orang awam dijelaskan dalilnya pun tidak akan paham. Kamu apa paham sadud dzara'i? Kamu apa paham istitsnaat? Kamu apa paham yang namanya aqallu makil? Itu semua adalah dalil-dalil yang digunakan untuk memproses hukum. Tapi Syekh Muhammad Abduh menyebutkan dalilnya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Oh, pergi orang awam itu. Balik lagi. Sanadnya bagaimana hadis ini? Tanya sanadnya, rijal hadisnya bagaimana? Akhirnya sama Syekh Muhammad Abduh disebutkan bukan nama-nama perawi, nama-nama orang yang berjualan di pasar. An Iqbal, An Halpiani, An kada, An kada, An kada. Bukan nama-nama perawi hadis, nama-nama apa? Yang punya kedai di pasar. Apa katanya orang awam ini? Masya Allah, sanaduhu qawi. Sanadnya apa? Kuat tuh, bukan sanadnya kuat. Anda tidak punya akal. Kenapa? Karena Anda tidak tahu tentang riwayat, tapi tiba-tiba Anda tanya tentang riwayat, Anda tidak akan paham. Kita ke dokter, sakit apa? Dikasih resep. Pernah Anda tanya, dalilnya apa ini ya? Pernah Anda tanya? Tidak pernah. Anda tanya pun, dokter menjelaskan. Apa kalian paham tentang semua istilah kedokteran yang dia memahaminya setelah belajar 8 tahun? Anda mau paham dalam 8 menit? Tidak akan bisa. Ya itulah orang awam itu semacam itu. Dalil Anda qaulul mujtahid. Karena rumitnya furu', rumitnya fikih, kita diwajibkan untuk taklid. Tidak perlu buat madhab baru. Cukup ada madhabul arba'ah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak perlu ada madhab yang kelima namanya Halpiani. Ini tidak perlu. Cukup hanya empat madhab ini. Oke, di dalam akidah, apakah boleh kita taklid? Tidak boleh. Di akidah semua mujtahid. Kenapa? Karena dalil akidah itu mudah. Tidak serumit dalil furu'. Dalil fikih memang rumit, sangat rumit sekali. Karena itu, saya ini juga belajar fikih, saya juga belajar akidah. Bahkan mungkin durbah saya di dalam fikih ini jauh lebih tinggi daripada dalam akidah. Cuma tidak tahu bagaimana saya kok di Banjar disuruh mengajar akidah, bukan mengajar apa namanya? Fikih. Di dalam akidah ini, dalilnya itu terkesan untuk dasar-dasarnya loh ya. Itu mudah-mudah saja. Dalilnya itu dohir-dohir saja. Dan semua orang itu bisa memahami dalil akidah. Sebab itu diwajibkan setiap muslim memahami dalil akidah. Oke. Apakah boleh saya hanya meyakini akidah tanpa tahu dalilnya? Di dalam mazhab Asy'ari boleh, tapi Anda berdosa. Tapi Anda apa namanya? Berdosa. Ada pendapat yang tidak apa namanya? Ada pendapat yang kuat juga, tapi bukan pendapat muktamad. Iman yang berdasarkan taklid itu tidak sah. Kalau Anda meyakini, kenapa Anda beriman kepada Allah? Karena guru saya menyuruh saya beriman kepada Allah. Anda kafir. Anda akan kekal di neraka. Ada pendapat semacam itu. Minhum Imam Sanusi. Di antaranya adalah Imam Sanusi. Imam Sanusi dan Ibnul Arabi Al-Maliki, bukan Al-Hatimi, Al-Maliki, mengatakan taklid di dalam akidah tidak sah. Tapi ini bukan pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Asy'ari, taklid di dalam akidah sah, tapi berdosa. Sekiranya yang mentaklid itu derajat keyakinannya, jika gurunya murtad, dia tidak murtad. Kalau sampai derajat itu, maka imannya sah dan dia masuk Islam, dan dia Islam, dan dia akan kekal di surga, tapi dia berdosa. Juga ada beberapa pendapat, diantaranya adalah pendapat Imam Ghazali, Imam Kusyairi, dan beberapa muhaditsun yang mengatakan taklid di dalam akidah sah. Dan dalil adalah syartul kamal. Kalau Anda ingin iman Anda sempurna,
Ya perlu dalil. Kalau Anda cuma cukup ingin beriman saja, ya tidak perlu dalil. Ini adalah pendapat Imam Ghazali. Ini adalah pendapat Imam Al-Qushairi dan beberapa muhaditsun. Dan ini juga bukan pendapat yang lemah juga. Mereka juga mempunyai dalil, cuma lebih amannya. Kalian itu memerlukan apa namanya dalil. Lah terus dalil di dalam akidah itu yang mana ya Habib? Dalil di dalam akidah ada dua. Yang pertama, adalah dalilun tafsili. Apa dalilun tafsili itu? Dalil yang yumkinut tasawur wal bayan waradus syubah. Apa itu dalilut tafsili? Dalil yang mana di dalam dalil itu Anda bisa menggambarkannya, Anda bisa menjelaskannya, dan Anda bisa menjawab pertanyaan tentang dalil-dalil tersebut. Contohnya, apa dalil keberadaan Allah? Al-alam. Alam semesta, alam ini adalah dalil untuk wujudillah. Dalil tafsili adalah dalil yang Anda tidak cukup hanya menyebutkan alam saja, tapi Anda bisa menjelaskan apa itu alam semesta, dan Anda bisa membentangkannya ke dalam dua muqaddimah yang baik, yang benar. Kemudian ketika ada pertanyaan tentang dalil ini, Anda bisa menjawabnya. Ini namanya dalilun tafsili, dalil yang detail. Sudah saya katakan, kata-kata al-alam dalilun ala wujudillah oleh Syekh Said dijadikan tesis S3 yang jumlahnya 400 halaman. Dan Anda boleh tengok di di internet, dalilul al-adillah ala wujudillah indal mutakallimin Said Foda, akan keluar PDF-nya. 400 halaman hanya berbicara tentang alam semesta, dalil keberadaan Allah. Alam semesta, dalil akan keberadaan Allah itu bisa dibentangkan terpulang kepada kemampuan Anda. Nabi Ibrahim ketika menggunakan berdebat dengan Raja Namrud, ini bulan itu besar, bintang itu bersinar, itu semuanya aplikasi daripada dalil keberadaan Allah adalah alam semesta. Jahit. Maka dalil alam semesta adalah dalil keberadaan Allah bisa dijelaskan menurut beberapa level. Ada level yang sedikit, ada level yang ringan, ada level yang sangat mendetail sekali. Terpulang kepada kemampuan masing-masing. Ini adalah dalilun tafsili yang bisa digambarkan, bisa dijelaskan, dan bisa dijawab pertanyaan tentang dalil tersebut. Kemudian ada lagi yang kedua, dalilun ijmali atau jumli, sama saja. Apa itu dalilun ijmali? Hanya Anda bisa menyebutkannya saja, walaupun Anda tidak bisa untuk menjelaskannya secara style ahli mantik. Setiap dalil itu mesti di dalam mantik loh ya. Setiap dalil itu mesti Anda bisa bentangkan ke dalam dua muqaddimah, sugro wal kubro. Pasti itu. Sugro wal kubro. Jadi alam semesta ini kalau Anda bentangkan menjadi al-alamu mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyirin haditsun. Ini alam semesta kalau Anda bentangkan menjadi dua ini. Nanti yang pertama ini Anda jelaskan lagi. Nanti yang pertama ada komplain, ada pertanyaan, Anda jawab. Ini level-level para asatidzah, level-level para ulama, level-level para ustadz, bukan level orang awam. Dalil jumli, Anda cuma bisa mengatakan apa dalil keberadaan Allah, alam semesta. Cukup. Bagaimana itu? Ya pokoknya alam semesta. Loh, iya apa? Tak antem loh gue.
Wes cukup semacam itu, hanya cukup dia mengatakan dalil keberadaan Allah alam semesta, sudah dikatakan dia itu tahu dalil tentang akidah. Dan ini yang wajib untuk orang awam, dalilun jumli. Dulu suatu saat itu Imam Haromen terkenal bahwasanya Imam Haromen itu mengetahui 1000 dalil tentang keberadaan Allah. Banyak kan 1000 dalil itu kan? 1000 tentang keberadaan Allah, banyak sekali. Akhirnya suatu saat Imam Haromen itu di Naisabur. Jadi dulu itu ada 2 kota yang sangat terkenal, yang sangat maju dalam khilafah Abbasiyah. Satunya Baghdad, satunya apa? Naisabur. Jadi dulu itu ada madrasah namanya Madrasah Nidhomiyah. Sekolah macam kampus Nidhomiyah. Ada Nidhomiyah tuh Baghdad, ada Nidhomiyah tuh Naisabur, ada Nidhomiyah tuh Naisabur. Nidhomiyah Baghdad diasuh oleh Abi Ishaq Asy-Syirazi, Shahibul Luma. Nidhomiyah Naisabur diasuh oleh siapa? Imamul Haromen Al-Juwaini. Imam Haromen pada saat itu menjadi kepala madrasah Nidhomiyah. Pulang mengajar, beliau pulang melewati pasar, berjumpa dengan mbok-mbok tua, orang-orang tua, makcik-makcik tua. Tanya makcik ini, ya Syekh, katanya antum ini namanya Abdul Malik Al-Juwaini. Iya. Ada apa ya? Apakah benar yang aku dengar ini, bahwasanya kamu itu mengetahui 1000 dalil tentang keberadaan Allah? Betul. Orang tua ini terkejut. Allah perlu dalil. Allah perlu dalil. Dalil saya gampang. Akhirnya orang tua ini mengatakan sebuah kalimat yang sampai sekarang diabadikan di hampir semua kitab ilmu kalam. Apa itu? Dalilul ba'rah wal ba'ir. Dikatakan al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Kalau ada kotoran onta ya pasti ada ontanya. Wal atharu tadullu alal masir. Kalau ada jejak kaki pasti ada orang yang berjalan di situ. Ini sudah otomatis. Wasama idatil abraj wal ardu datil fijaj ala tadullu ala sadiin alimin hakimin khabir. Bukankah gunung yang mempunyai fijaj, jalan-jalan, ada gunung, ada jalan. Loh kok bisa semacam itu? Kok gunung berdempet-dempet, kok tidak bertumpuk-tumpuk semacam ini? Kenapa di dalam alam semesta itu kok ada apa namanya abraj, ada gugusan bintang? Semuanya tertata rapi. Pasti ada yang zat yang menciptakannya. Apa katanya Imamul Haromen? Ya Allah, al-iman ka imani ajais Naisabur. Ya Allah, berikanlah aku iman seperti iman orang tua Naisabur. Orang tua apa namanya? Naisabur. Tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu rumit dengan 1000 dalil, tapi cukup dalil yang simpel tapi mempunyai keimanan yang kuat. Ini tidak menandakan bahwasanya imannya orang awam lebih kuat daripada imannya ulama. Tidak. Imannya ulama lebih kuat daripada imannya orang awam. Imannya ulama lebih afdol daripada imannya orang awam. Cuma imannya orang awam lebih simpel. Imannya ulama lebih mendetail. Mana yang lebih afdol? Ya jelas, yang mendetail lebih afdol daripada yang global. Tapi untuk menjadi seorang muslim, Anda tidak perlu beriman dengan dalil yang mendetail, tidak perlu beriman dengan dalilun tafsili, tidak perlu. Cukup dengan dalilun apa namanya? Ijmali saja. Dan dalilun ijmali ini mudah, semua orang bisa. Kalau Ajais Naisabur bisa, pasti Ajais Martapura juga bisa. Pasti Ajais Banjarbaru juga bisa. Ajais Solotigo, Ajais Tulungagung, semuanya apa namanya? Bisa, karena sama-sama ajaisnya kok. Sama-sama orang tuanya, sama-sama mbok-mboknya juga. Kalau mbok-mbok juga bisa, bapak-bapak pasti juga bisa. Sebab itu diwajibkan oleh Allah. Saya tidak mengatakan mudah, dia agak-agak susah. Tapi ya di situ seninya. Karena ini adalah taklif. Taklif itu ilzamu ma fihi kulfah, mewajibkan sesuatu yang susah, yang ada kesusahannya. Kalau mudah, ya semua buat.
Kalau mudah, semua masuk surga. Kalau semua masuk surga, neraka kosong. Neraka kosong, mubadir. Dan mubadir itu temannya setan. Masa Allah temannya setan? Kan tidak mungkin semacam itu. Harus ada tingkat kesusahan yang sekiranya orang kalau melakukannya bisa. Tidak terlampau susah, juga tidak terlampau mudah. Ini yang namanya dalilun apa namanya? Ijmali. Semua menggunakan dalilun ijmali, tidak terkecuali. Wallahu a'lam ja'ijidan. Dengan ini kita selesai dengan apa namanya? Apa itu makna dalilun ijmali atau makna dalilun apa namanya? Tafsiri ja'ijidan. Tadi saya lupa untuk jika ada pertanyaan di awal-awal. Ada yang bertanya kah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang bertanya lagi, Habib. Ilmu apa sesuatu itu kan dikatakan ilmiah tadi ketika terkumpul 3 hal. Betul. Jazam, mutabaqah, dan ada dalilnya. Bagaimana dengan masail fikhiyah yang sifatnya tuzonni? Apakah itu berarti dia tidak ilmiah? Itu pertanyaan saya. Masail fikih, betul. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Masail fikih, jika didefinisikan dengan, jika kita mengatakan ilmiah itu adalah yang jazm, mutobik an waqi', dia tidak bisa dikatakan masail ilmiah. Karena ilmiah itu yakiniyah. Sedangkan fikih itu bukan yakini, fikih itu udhoni. Loh, tapi kenapa ya Habib kita selalu mengatakan dan mendengar mabahith ilmiah dalam masalah fikih? Mujtahid ketika dia itu berijtihad, contohnya loh ya, di dalam masalah Bitcoin. Ini contoh. Mujtahid berijtihad dalam masalah Bitcoin, dia sampai bahwasanya Bitcoin itu haram dengan dalil yang dhonni. Dan dhonnya mujtahid, bagi mujtahid sangat dekat dengan keyakinan. Dia sangat dekat keyakinan karena terlampau dekat dengan keyakinan, ka'annahu huwal yakin. Maka karena dia itu dekat dengan keyakinan, mujtahid tidak boleh untuk yukhalifuhu, seperti dia tidak boleh untuk mukhalafatul yakin. Karena itu, karena masail dhonniyah ini yang ada di dalam fikih sangat dekat dengan keyakinan, sampai dikatakan masail ilmiah. Likurbihi minal ilm, likurbiha minal ilm. Kalau Anda belajar kitab Minhajil Usul, ada ibarat yang susah tapi melegenda. Saya lupa ibaratnya, kata Asidah. Al-hukmu maktu'un bihi wa dhannu fi tariqih. Apa? Al-hukmu maktu'un bihi wa dhannu fi tariqih. Dengan arti hukum fikih memang dhonni, tapi kita mempunyai dalil qat'i bahwasanya Allah mewajibkan kita mengikuti dalil yang dhonni. Wadah ya? Jadi contohnya hukum sholat witir. Hukum sholat witir sunnah itu dhonni. Tapi Allah dan Rasulnya mewajibkan kita mengikuti dhon. Apapun yang dhon, Anda mesti ikuti. Wujub ittiba'id dhon qat'iyun. Walaupun dalil ini dhonni, tapi hukum mengikutinya qat'i. Itulah makna al-hukmu maktu'un bihi wa dhannu fi tariqih. Saya ketika membaca ibarat itu, saya langsung berteriak, Allahu Akbar. Ini kitab Fi Ghayatir Raw'ah, kitabnya Al-Imam Al-Baydawi. Apa namanya? Minhajil Usul. Silakan tanya lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan. Tadi kata Habib kan di sesi pertama tadi, akidah kita wajib mengikuti yang benar. Betul. Terus lagi yang di sesi kedua, kata Habib tadi mazhab Maturidi dan Asy'ari itu berbeda pada sifat Tuhan. Bagaimana itu? Apakah salah satunya ada yang benar atau ada yang salah? Jadi memang betul, ada sedikit perbedaan antara Maturidi dan Asy'ari. Tapi perbedaan antara keduanya tidak sampai perbedaan di dalam usuluddin. Loh, di dalam Asy'ariyah sendiri antara para ulama ada perbedaan, tapi tidak sampai perbedaan yang vital-vital. Tidak ada perbedaan dalam Asy'ariyah itu Allah itu mempunyai sifatul qudrah atau tidak ada semacam itu. Perbedaan di dalam ulama Asy'ariyah, perbedaan antara Baqillani dan Juwaini, perbedaan antara Asy'ari dan Abul Hasan Al-Bahili, perbedaan antara Qolanisi dan Asy'ari itu masih di ranah furu'ul aqaid. Furu' yang mana furu'ul aqaid ini dalilnya dhonni. Saya beri contoh ya, tentang Jauharul Farad. Jauharul Farad pernah dengar ya? Jauhar wal Arad. Jauhar wal Arad ini bukan usulul akidah. Karena itu boleh ada perbedaan. Tidak ada masalah. Ini masih di ranah apa namanya? Ini masih di ranah furu'. Di ranah usul tidak ada. Contohnya, apakah Allah mempunyai sifatul iradah? Semua sepakat ada. Apakah Allah itu esa? Semua sepakat ada. Apakah ada yang namanya sifatul ma'ani? Semua sepakat ada. Apakah Apakah al-arad yabqa zamanan atau tidak? Oh, tidak. Ini mahalul apa namanya? Mahalul khilaf. Karena ini sudah tidak masuk kategori usuluddin. Ini kalau di dalam di dalam Jawharatut Tauhid namanya ma yasa'u jahluh, yang boleh Anda tidak tahu. Karena masalah ini tidak termasuk akidah. Ini adalah mutammimat di dalam akidah, dan ini masalah dakik jiddan. Apa hakikat daripada sifatul kalam? Nah, ini masalah dakik. Apa hubungan antara sifat dan iradah? Apa hubungan antara sifat dan zat? Ada masalah dakik. Ini bukan masalah konsumsi orang awam. Ini masalah konsumsi para asatidzah. Karena itu dalilnya rumit. Ketika dalilnya rumit dan dhonni, ada potensi untuk khilaf. Dan saya ada kelas, mungkin Sadal Piani masih ingat, kelas tentang masailul ikhtilaf bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sekitar ada 20 masalah khilaf antara Asy'ari dan Maturidi. Semuanya di dalam furu'. Di dalam furu'. Tahu contohnya apa? Apa makna Said? Said bahagia. Apa makna bahagia itu? Maturidi mengatakan bahagia adalah muslim. Orang yang muslim itu bahagia. Asy'ari mengatakan yang bahagia itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan muslim. Pas ini perbedaan di dalam makna Said apa? Tidak ada hubungannya dengan akidah. Karena Maturidiyah pun akan setuju kalau orang yang meninggal dalam keadaan non muslim dia bahagia apa tidak? Tidak. Karena akan kekal di neraka. Pas perbedaan sangat minim sekali. Ada lagi perbedaan. Apakah boleh nabi itu perempuan? Keduanya sepakat tidak ada nabi perempuan. Tapi apakah nubuah bertentangan dengan unusah? Maturidiyah iya, tidak boleh nubuah dan unusah ini bertentangan. Asy'ariyah tidak, la tanaqudha bainan nubuwah wal unusah. Tapi mereka sepakat tidak ada nabi yang perempuan, tidak ada nabi yang perempuan. Masalah bukan masalah yang rumit, bukan masalah yang besar. Khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah masalah furu'. Masalah apakah ada sifat maknawiyah atau tidak, itu furu'. Anda boleh percaya sifat maknawiyah, Anda boleh tidak percaya sifat maknawiyah. Tapi masalahnya sifat ma'ani, itu yang bermasalah. Wallahu a'lam. Jadi khilaf antara Asy'ariyah
dan Maturidiyah khilafun fi furu'il aqaid. Khilaf baina Asy'ariyah wal Mujassimah Wahabiyah fi usulil aqaid. Khilaf bainal Asy'ariyah wal falasifah fi usulil Islam. Nah, beda. Yang khilaf di dalam usulul aqaid jadi bid'ah. Yang khilaf dalam usulul Islam jadi kafir. Jadi yang meyakini bahwasanya hari kiamat tidak ada, keluar daripada Islam. Yang meyakini Allah itu punya tangan, bid'ah, tidak sampai keluar daripada Islam. Sebab itu saya berkali-kali mengatakan Mujassimah Wahabiyah tidak kafir, Mu'tazilah tidak kafir, Wahdatul Wujud tidak kafir. Semuanya hanya bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka muslim tapi bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda cuma ingin menjadi muslim, silahkan jadi Wahabi, nggak ada masalah. Lu nggak ada masalah. Wahabi juga muslim. Masalahnya kalau Anda ingin masuk surga awal-awal, cerita lain itu. Ya kan, masa Wahabi surganya sama dengan ahli sunnah? Masuknya sama, ya buat apa kita menjadi ahli sunnah? Ada masuk surga awal-awal, ada masuk surga akhir-akhir. Yang bermaksiat pun masuk surga kan? Tapi akhir-akhir. Kita di dalam ahli sunnah meyakini selama melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Aywa, mata. Kapan dakhalal jannahnya itu kapan? Yang masuk surga dukulan awalian, yang komitmen terhadap akidah yang benar, ajaran yang benar, dan menjauhi semua larangannya dan melakukan setiap perintahnya. Kalau Anda cuma ingin menjadi seorang muslim, silahkan. Pilihan tidak hanya ahli sunnah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah, ada Wujudi, silahkan. Tapi kalau ingin masuk surga awal-awal, tidak ada pilihan lain kecuali ahli sunnah wal jamaah. Minimal itu keyakinan kita, ahli sunnah wal jamaah. Ini yang saya itu selalu mengatakan kepada murid-murid saya, bahwasanya selama dia berkomitmen terhadap usulul Islam, dia tetap muslim, walaupun mungkin dia nanti akan menjadi ahli bid'ah. Tapi yang tidak komitmen terhadap usulul Islam, apa itu ya Habib usul Islam? Al-ma'lum minad-din bid-darurah. Wahabi, sewahabi-wahabinya Wahabi, dia tidak mengingkari keesaan Tuhan kan? Tetap Allah itu Tuhan, Allah itu Esa. Khilaf kita dengan Wahabi, apakah Allah itu jisim atau tidak? Bas. Masalah ini dohirnya satu, tapi impactnya ke bawah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Banyak sekali. Inilah yang dikatakan usuluddin. Dohirnya satu, usul ahli sunnah tidak banyak. Mungkin kalau saya itu sebutkan usul ahli sunnah paling 15-20, tidak banyak. Tapi satu saja Anda bermasalah di situ, satu saja, Anda sudah menjadi ahli bid'ah. Usul fikih banyak, tidak banyak juga usul fikih itu, 9, 10. Satu saja Anda khilaf, Anda tidak menjadi madhab Syafi'i lagi. Mungkin menjadi madhab Hanafi, menjadi madhab Maliki. Di antara usul fikih Syafi'i, mafhumul mukhalafah. Anda yakin ada yang namanya mafhumul mukhalafah? Anda tidak meyakini mafhumul mukhalafah, Anda sudah keluar daripada Imam Syafi'i. Anda menjadi madhab Imam Abu Hanifah. Karena satu saja mafhum mukhalafah ini Anda tolak, ribuan masalah di bawahnya akan terpengaruh. Sama di dalam usuluddin, usul ahli sunnah hanya sedikit. Satu saja Anda bermasalah, saya percaya semuanya kecuali tahsin wa takbih akliyen. Anda percaya tahsin wa takbih akliyen, itu akan berimpak kepada ratusan masalah di bawahnya. Sebab itu namanya ini apa? Usuluddin. Yang khilaf dalam usuluddin bid'ah, yang khilaf dalam usulul Islam menjadi keluar daripada Islam. Dan khilaf antara Asy'ari dan Maturidi la dalam usulul Islam wala dalam usuluddin, dalam furu'ul furu'. Karena itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Silakan, mau tanya lagi? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama ulun Muhammad Hadiah, asal Tenggulirang Seberang. Izin bertanya Habib, tadi pian ada menjelaskan masalah alam. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Betul. Adapun alamin manusia, jin, malaikat. Kenapa ketika dijamakan malah menjadi mengerucut? Itu wallahu alam, saya pun tidak tahu. Itu urusannya dengan orang Arab. Kenapa kok semacam itu? Kita ini kadang-kala di beberapa dalil itu dikatakan ta'abuton. Kenapa? Sudah warodah hakada. Ketika alam, semua alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Alamin khusus, penggunaannya semacam itu. Kenapa digunakan semacam itu? Itu penggunaannya orang Arab. Alhamdulillah saya ini orang Tulungagung. Jadi saya tuh bingung, saya mau tanya ini bagaimana menjawabnya. Itu yang namanya iktibaton hakada. Penggunaannya orang Arab semacam itu. Kita yang non Arab ini hanya meneliti dan memahami apa yang orang Arab gunakan, tapi kita tidak bisa merubah apa yang orang Arab gunakan, karena Al-Quran wa sunnah, agama Islam ini turun di Arab. Jadi memang kita untuk memahami Islam ya harus tahu bahasa Arab. Kita harus tahu, kita tidak boleh untuk merubah bahasa Arab. Kenapa kok semacam ini? Ya wallahu alam, orang Arab menggunakannya semacam itu. Nanti kalau saya ketemu orang Arab saya tanyakan. Wallahu alam. Dia mau tanya lagi? Monggo, silakan. Izin mau tanya Bim. Silakan. Kalau kesalahan dari satu sifat, apakah merusak sifat-sifat yang lainnya? Tergantung sifat apa dulu. Hati-hati, beberapa sifat berbahaya. Kalau ada orang tidak percaya kepada sifat sama dan basor, saya boleh terima. Dengan arti memang ada beberapa pendapat di dalam mazhab Asy'ari itu mengembalikan sama dan basor kepada ilm. Ada. Itu ahada qaulail Asy'ari. Salah satu daripada dua pendapat Imam Asy'ari tidak setuju dengan adanya sifat sama dan basor. Dan ini adalah muktamad Syekh Said Foda. Bahwasanya sifat sama dan basor hakikatnya kembali kepada sifatul ilm. Kalau ada orang mengatakan saya tidak percaya kepada sifat sama dan basor, tidak ada masalah. Kamu masih di dalam range koridor madhab Asy'ari. Saya tidak percaya kepada sifatul iradah. Ops, tunggu dulu. Sifatul iradah ini qatilah. Sifatul iradah ini hampir semua madhab mempunyai masalah dengan sifatul iradah. Ila madhabul Asy'ari, ila madhabu ahli sunnah. Jadi jawabannya tidak percaya kepada salah satu sifat. Sifat apa dulu? Berbeda daripada sifat ke sifat yang lain. Hati-hati dengan kudroh, hati-hati dengan iradah, hati-hati dengan kalam, hati-hati dengan ilm, hati-hati dengan haya. Ini 5 sifat yang berbahaya. Satu Anda terpleset, efeknya panjang. Hati-hati dengan mukhalafah lil hawadits. Nah, mukhalafah lil hawadits mempunyai tafsir antara kita dan Ibnu Taimiyah. Dua hal yang berbeda bagaimana cara memahami sifat. Jadi kesalahan faham di dalam beberapa sifat akan mengeluarkan Anda daripada ahli sunnah wal jamaah. Dalam beberapa sifat yang lain masih bisa ditoleransi. Terpulang sifat apa yang Anda khilaf di sana, wallahu a'lam. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ulun Ahmad Baydawi. Ahmad Baydawi. Dari Martapura sini. Al-Imam Al-Baydawi. Silakan. Mengenai yang Habib sampaikan tadi tentang al-ma'lum minad-din bid-darurah, yang ulun tanyakan, yang pertama pengertian al-ma'lum minad-din bid-darurah itu apa? Kemudian yang kedua, apakah itu bisa dikatakan akli atau nakli atau ada keduanya? Ya. Al-ma'lum minad-din bid-darurah adalah perkara-perkara di dalam Islam, yang mana perkara-perkara ini bisa diketahui oleh orang awam muslim pada umumnya. Semua orang mengetahuinya tanpa terkecuali. Ustadz mengetahuinya, profesor mengetahuinya, bahkan orang penjual nasi kebuli yang tidak pernah mondok mengetahuinya. Selama dia muslim. Setiap muslim kan pasti mengetahui kan, sholat 5 waktu itu wajib, makan babi itu
haram. Minum arak itu haram. Pasti selama Anda muslim, pasti Anda tahu, ih, muslim kok makan babi. Ih, muslim kok minum arak. Saya kemarin tuh ada satu orang muslim, ada satu orang China masuk Islam di rumah saya. Saya tanya, kamu makan babi? Oh enggak, Beb, enggak, Beb. Saya enggak makan babi. Loh, dia yang baru masuk Islam tahu kalau babi itu haram kok. Orang non muslim tahu kalau babi itu haram untuk muslim. Loh, ini yang namanya al-ma'lum minad-din bid-darurah. Sesuatu yang diketahui oleh semua orang bahwasanya itu daripada Islam. Tanpa terkecuali. Jumlahnya ada berapa? Lah ini. Jumlahnya ada berapa? Itu terpulang daripada tempat ke tempat yang lain, waktu ke waktu yang lain. Jadi al-ma'lum minad-din bid-darurah di Banjar berbeda dengan Papua. Terpulang kebudayaan Islam itu menyebar sampai mana? Keakraban orang dengan Islam bagaimana? Semakin Anda akrab dengan Islam, semakin banyak al-ma'lum minad-din bid-darurah yang Anda ketahui. Semakin Anda tidak akrab dengan Islam, semakin sedikit al-ma'lum minad-din bid-darurah yang Anda ketahui. Karena itu tugas ulama untuk menentukan apa saja al-ma'lum minad-din bid-darurah di tempatnya. Maka di antara tugas ulama Banjar untuk melis apa saja al-ma'lum minad-din bid-darurah. Kalian yang lebih tahu daripada saya. Saya tidak berhak untuk melis karena saya bukan orang Banjar. Saya akan melis di Tulungagung. Di Tulungagung apa saja al-ma'lum minad-din bid-darurah. Dan ini bukan akli, ini nakli. Karena apa saja pengetahuan Islam kemudian Anda cek. Kira-kira saya punya masyarakat ini faham enggak hal-hal semacam ini? Dan ini adalah tugasnya para ulama. Anda jangan Anda kira ulama-ulama ini tugasnya gampang. Dia mesti meneliti, dia mesti mengecek apa saja al-ma'lum minad-din bid-darurah, apa saja usuluddin. Dia cek ini bagaimana, dan itu adalah tugasnya para ulama. Wallahu a'lam. Saya rasa semacam ini adalah perkara yang sangat jelas ya. yakni al-ma'lum minad-din bid-darurah adalah perkara yang diyakini itu, diketahui itu daripada agama. Itulah al-ma'lum, diketahui daripada agama bid-darurah, tanpa berpikir. Semua orang tahu. Seperti Anda tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Yang menafikan itu seperti mengatakan kepada Nabi, kamu berdusta. Orang yang mendustakan Nabi langsung keluar daripada Islam. Dan mendustakan al-ma'lum minad-din bid-darurah seperti Anda mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalan, Bib. Ulun Ahmad Munawar dari Kabupaten Tapin, Rantau. Sebelumnya ulun pribadi tidak ada background pondok pesantren. Masya Allah. Terus kan tadi kata Pian, kalau ingin mendalami mengenai Islam itu harus memahami ataupun paham bahasa Arab. Betul. Nah, dan akhir-akhir ini karena ulun kebetulan baru selesai pendidikan kuliah, jadi cukup asik mendengarkan kajian-kajian filsafat. Nah, tapi sepengetahuan ulun mengenai filsafat itu harus diiringi dengan ilmu kalam, kalaunya tidak salah, Bib. Nah, jadi apakah ada batasan antara mempelajari ilmu filsafat dan ilmu kalam untuk orang awam yang seperti ulun ini, Bib? Karena kan tadi kayak mempelajari ilmu kalam harus paham bahasa Arab, sedangkan kayak ulun tidak terlalu memahami bahasa Arab. Mungkin itu, Bib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, sebenarnya kalau Anda itu seorang orang awam, Anda boleh mempelajari ilmu kalam, tapi jangan terlalu mendalam. Hanya level-level tertentu. Contohnya level ini boleh, tidak ada masalah. Dan saya tidak paham bahasa Arab, silahkan cari terjemah.
Ada terjemah kitab Sugro. Dan saya rasa itu cukup. Hampir semua kitabnya Imam Sanusi ada terjemahannya. Dan saya kira hatta Umil Barohin juga ada terjemahannya. Dan kalau hanya matannya, saya rasa untuk orang awam bisa. Di atas itu memang bukan untuk orang awam, Ustaz. Itu untuk para ustadz yang memang dia sudah mempunyai dasar. Dan ini kesempatan, antum masih lulus kuliah, masih muda lagi. Sudah menikah? Belum, masih enak lagi. Sudah menikah, dijajah dengan negara api. Sudah susah. Selama Anda itu belum menikah, Anda masih muda, gampang. Masih muda belum menikah itu. Kalau sudah menikah seperti saya ini sudah susah. Sudah banyak penjaganya, ada banyak pendekar-pendekar di rumah, ini ruwet ini. Ruwet. Kemudian ilmu kalam ini sudah saya katakan, ilmu kalam ini yang dasar-dasar bisa dipelajari oleh semua orang. Ini level sugro-sugro, level umil barohin, matan-matannya saya rasa bisa dikonsumsi oleh umum. Dan karena memang kitab ini dibuat untuk umum, bukan untuk orang-orang khusus. Di atas itu memang bukan untuk konsumsi umum. Kemudian saya filsafat ya Habib. Saya pribadi kalau Anda orang awam, jangan terlalu asyik untuk filsafat dulu. Karena filsafat itu mempelajari selain ahli sunnah wal jamaah, bahkan sebagian selain Islam. Sebagian orang itu tertarik mempelajari filsafat sampai dalam kategori mengira filsafat itu benar. Terlalu asyik dengan Immanuel Kant. Itu Immanuel Kant yang benar. Asyik dengan David Hume. Ini yang benar. Asyik kepada Descartes. Ini yang benar. Asyik terhadap Nietzsche. Ini yang benar. Saya pribadi, filsafat itu baik, tapi alangkah baiknya sebelum Anda belajar filsafat, belajarlah dasar-dasar ahli sunnah wal jamaah dulu. Setelah Anda mempelajari dasar ahli sunnah wal jamaah, dan Anda tahu dan Anda memahaminya, silahkan Anda mau belajar filsafat apapun, karena Anda sudah tahu yang bertentangan dengan ahli sunnah itu salah. Lah sebelum Anda mengetahui tentang dasar ahli sunnah, ini susah. Wah Anda ini nama-namanya sudah menakutkan. Ini Descartes. Ini kelihatannya namanya ini bagus, dalilnya kuat loh. Ini masih orang awam. Akhirnya banyak orang-orang terikut dengan filsafat. Kenapa? Karena dasar akidah ahli sunnahnya masih belum terlalu kuat. Itulah saya rasa, wallahu a'lam, pendapat saya, jika ingin belajar filsafat, dasari dulu jiwa Anda dengan dasar-dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Setelah itu silahkan. Wallahu a'lam. Silakan, mau tanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rabi Sufiani dari Keluar. Di sesi kedua tadi ada penjelasan mengenai bahwasanya kita tidak akan bisa memahami daripada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika di akhirat nanti, di surga nanti. Jadi pertanyaan saya, Bib, bagaimana penjelasan di Al-Qur'an dan di hadis mengenai ru'yatullah? Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ru'yatullah insyaallah nanti akan saya bahas dengan mendetail mungkin kalau sempat pada kesempatan kali ini. Kalau tidak sempat ya mungkin ketika saya datang lagi ke Banjar lagi. Masalah ru'yatullah itu bukan Anda mengetahui tentang hakikat Allah, tidak. Ru'yatullah adalah bagaimana menambahkan pengetahuan Anda tentang siapa itu Allah. Hakikat Allah itu tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah, karena Allah itu qadim dan kita itu hadis. Yang mengetahui qadim, ya qadim itu sendiri. Kita mempunyai batasan, Allah tidak ada batasan. Maka yang mempunyai batasan tidak akan bisa mengetahui yang tidak terbatas. Adapun ru'yatullah, Allah akan memberitahu Anda sesuatu yang tidak Anda ketahui tentangnya di dunia. Di dunia ini tidak semua tentang Allah Anda ketahui. Anda hanya mengetahui 20 sifat saja, betul apa tidak? Di atas itu Anda tidak tahu. Tapi apakah sifat Allah hanya 20? Tidak. Sifat Allah, keutamaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah tidak terbatas. Yang Anda ketahui hanya 20. Kenapa? Ya karena Anda punya hardware, Anda punya tubuh, itu tidak bisa untuk mengetahui lebih daripada 20. Nanti pada hari kiamat Allah akan memberi Anda
tubuh yang lebih sempurna daripada tubuh Anda yang sekarang. Pada saat itu Allah akan memberitahu Anda sesuatu yang lebih daripada apa yang Anda ketahui di dunia. Dan nikmat ilmu ini, nikmat ilmu yang Allah berikan kepada Anda adalah nikmat yang paling agung daripada nikmat makan, nikmat minum, nikmat istri, nikmat bidadari. Yang paling agung adalah ru'yatullah. Kenapa? Karena makan, minum, istana, tidur, kerajaan, perhiasan, bidadari itu nikmat jasmani. Ilmu itu nikmat rohani. Apa di dalam Khoridah Bahiyah? Fafham munihta ladzatal islami. Apa? Fafham munihta ladzatal ifhami. Fahamilah, semoga kalian diberi anugerah untuk mendapatkan lazatnya kefahaman. Di dalam kefahaman ada ladzah. Ketika Anda memahami ilmu ada ladzah. Seperti ketika kalian memakan soto Banjar. Ketika kalian memakan sate ada kelezatan. Begitu pula ketika kalian memahami sebuah permasalahan juga ada kelezatan. Dan semuanya itu kelezatan. Yang di dunia kelezatan juga akan menjadi kelezatan di akhirat. Dan kelezatan ilmu lebih agung daripada kelezatan makanan di dunia. Itu pun akan menjadi lebih agung di akhirat. Maka nikmat ru'yatullah adalah nikmat ilmu tambahan yang diberikan oleh Allah kepada Anda tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Anda akan lebih tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kesempurnaan Allah tidak terbatas, maka ilmu yang diberikan kepada Anda oleh Allah juga tidak akan terbatas, dan itu akan terus berlangsung tanpa ada batasnya, karena Anda di surga juga tidak terbatas. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah hakikat daripada apa? Ru'yatullah. Insyaallah detailnya akan saya jelaskan ketika sudah menyangkut ru'yatullah. Saya pribadi ada pengalaman masalah ru'yatullah ini karena saya pernah berdebat. Kalau Anda lihat ya, ini di YouTube saya pernah berdebat dengan 3 ustadz Malaysia tentang masalah ru'yatullah, karena mereka menuduh saya tuduhan yang kurang baik pada saat itu. Katanya Habib Ali ini membawa madhab Mu'tazilah. Membawa madhab Mu'tazilah. Saya pun tidak tahu bagaimana mereka paham Mu'tazilah ya ini. Terus saya buktikan dalam perdebatan itu bahwasanya yang saya bawa ini adalah ainu madhab ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan madhab Mu'tazilah. Ada sekitar 7 jam saya berdebat di YouTube. Anda boleh searching Habib Ali Bagir Ru'yatullah, Anda tengok 7 jam. Selamat menengok ya. Apalagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arbani dari Banjarbaru. Mohon izin bertanya, apakah ada potensi ketergelinciran pada ungkapan la wujuda bihaqqin illallah? Ini agak-agak bahaya sebenarnya. Jadi ada madhab ya yang mirip-mirip dengan madhab ahli sunnah, dan saya rasa itu bukan madhab ahli sunnah, yang dikenal dengan nama madhab wahdatil wujud. Dan saya Said akhir-akhir ini selalu menyebutkan tentang bahayanya madhab wahdatil menyebutkan tentang bahayanya wahdatil wujud. Yang inti daripada madhab ini, mas, ini panjang ya, masalah wahdatil wujud ini panjang, dan lil asaf tersebar di seluruh belahan dunia. Di Indonesia banyak, di Malaysia saya jumpa beberapa, di Arab juga banyak. Dan ini bukan madhab ahli sunnah wal jamaah. Apa hakikat daripada madhab wahdatil wujud? Hakikat daripada madhab wahdatil wujud adalah di dunia ini tidak ada sesuatu kecuali Allah. Yang ada itu hanya Allah. Kita semua ini hanya manifestasi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya penampakan, kita hanya, kalau bahasa Arabnya itu tajalliyat, madzohir, diterjemahkan manifestasi.
Yang artinya kita ini tidak mempunyai wujud. Yang wujud itu hanya Allah. Ini adalah inti daripada madzhab wahdatil wujud. Madzhab ahli sunnah tidak semacam itu. Madzhab ahli sunnah kita ada, Allah juga ada. Cuma wujudnya Allah itu tidak ada awal. Wujud kita ada awal. Karena itu Allah itu qadim. Kita ini hadis. Apa itu hadis? Maujudun lahu bidayah. Qadim maujudun la bidayah. Oke. Sekarang ini saya hapus ya. Paham kan makna wahdatil wujud tadi itu? Bahwasanya yang ada hanya Allah. Yang lainnya itu hanya gambar, penampakan, manifestasi. Madzhab ahli sunnah, kita ada, Allah ada. Wujud kita qadim, wujud kita hadir. Dua-dua makna ini berbeda. Tidak mungkin dua-duanya benar. Hanya ada salah satu yang benar. Kemudian dua makna ini diakomodasi oleh lafadz la wujuda bihaqqin illallah. Kalimat ini bisa digunakan untuk mentafsirkan wahdatil wujud, bisa digunakan untuk mentafsirkan mazhab ahli sunnah. Karena itu saya mazhab wahdatil wujud dan ahli sunnah ini mirip-mirip. Bagi orang yang tidak memahaminya dengan benar, tergelincir. Dan ibarat yang kita pakai dibajak oleh mereka. Seperti kata-kata ahli sunnah dibajak oleh Wahabi. Sama kan? Wahabi kan mengatakan mereka itu apa? Ahli sunnah. Dulu mengatakan mereka itu muwahhidun. Kemudian mengatakan mereka itu Wahabi, Salafi, ahli sunnah. Sekarang as-sunnah. Kajian-kajian apa? Kajian-kajian as-sunnah. Kita ini isyaratnya, kita ini kajian-kajian al-bid'ah. Mereka kajian apa namanya? As-sunnah. Dan Ibnu Taimiyah menggunakan ahli sunnah untuk dia. Aywa. Madzhab wahdatil wujud menggunakan kalimat-kalimat yang mirip. Mereka pun juga mengatasnamakan ahli sunnah. Dan banyak kalimat-kalimat ahli sunnah digunakan untuk mengungkapkan makna-makna yang ada dalam wahdatil wujud. Kalau saya jelaskan terkejut nanti kalian. Dan saya tidak ingin kelas ini masuk ke dalam ranah itu. Karena kelas ini masih basic. Kalau saya jelaskan madzhab wahdatil wujud nanti kalian terkejut. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi Al-Hatimi dan yang lain-lain dalam Fusus, Futuhat banyak bertentangan dengan madzhab ahli sunnah wal jamaah, tapi menggunakan istilah-istilah ahli sunnah wal jamaah tentang masalah la wujuda bihaqqin illallah, al-mawjud, al-wujud, al-wusul ilallah itu berbeda loh ya. Al-wusul ilallah sampai kepada Allah bisa digunakan Wahabi, bisa digunakan ahli sunnah, bisa digunakan madzhab wahdatil wujud dengan tiga makna yang berbeda. Satu benar, dua salah. Ini kalian terpleset saja sedikit, ahli bid'ah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mampir dulu ke neraka beberapa tahun. Karena itu banyak orang itu mengatakan kepada saya, ilmu kalam itu sudah tidak ada gunanya. Loh, malah bagi saya waktu yang paling tepat untuk nampaknya ilmu kalam ya sekarang. Waktu yang paling sesuai untuk bersinarnya ilmu kalam ya sekarang ini. Kenapa? Karena sudah tercampurnya akidah yang benar dan akidah yang salah. Kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saya 2-3 tahun yang lalu, salah seorang ulama besar di Nusantara mempromosikan madzhab wahdatil wujud. Saya tidak mau sebut namanya, karena kalian tahu semua. Ketika saya mendengarnya, saya terkejut. Dan tidak ada yang mengkritiknya. Dan mengatakan madzhab wahdatil wujud adalah hakikat. Madzhab ahli sunnah ini kusyur. Apa kusyur itu? Kulit. Habib Ali ini kulit. Saya ini apa namanya? Hakikat.
Saya ini apa namanya? Hakikat. Ya inilah yang dikatakan batin. Mazhab batiniyah. Ada mazhab batiniyah. Apa itu mazhab batiniyah? Yang artinya batinnya bertentangan dengan dohirnya. Ahli sunnah tidak ada semacam itu. Anda belajar akidatul awam sampai Anda belajar syarhun nasafiyah tidak bertentangan, hanya detail dan tidak detail saja. Fikih Safinatun Najah sampai Fathul Wahab, apakah ada perbedaan? Oh, di Safinatun Najah rukun wudhu 6, di Fathul Wahab rukun wudhu 16, ada semacam itu? Tidak ada, sama. Yang membedakan Safinatun Najah dan Fathul Wahab, satunya detail, satunya tidak detail, itu saja. Dalam ahli sunnah perbedaan antara tolib dan wali at-tafsil, tolib dan ulama tadqiq faqat hada. Di dalam madhab selain madhab ahli sunnah, yaitu madhab wahdatil wujud, ada pertentangan. Akidah anta ketika awam berbeda dengan akidah anta ketika sudah menjadi ahli haqa'iq. Nah ini kalau saya masuk lagi panjang lagi ini. Saya Said Foda mengeluarkan banyak kitab. Anda boleh cek, ada namanya Risalatan fi Wahdatil Wujud. Ada yang namanya Fathul Wadud. Banyak sekali, yakni banyak sekali beliau itu mengeluarkan kitab yang bisa bahasa Arab. Silakan membaca. Dan ini tidak saya rekomendasikan untuk dibaca oleh orang awam. Kenapa? Karena mazhab Wahdatil Wujud ini menggunakan frasa-frasa yang mirip dengan mazhab ahli sunnah, yang banyak asatidah terjerumus, apalagi orang-orang awam. Dan biasanya orang awam membaca Wahdatil Wujud suka karena mudah, hanya menggunakan dzauq, wallah dzauq, rasa enak, wah sudah, habis sudah itu. Mazhab ahli sunnah menggunakan akal, susah, waduh mikir, ayabot, kesel, turu itu. Wallahu a'lam. Jadi kadangkala satu ibarat Ustaz, satu ibarat seperti ini, saya tidak mengatakan madhab ini, ibarat ini nasun fi wahdatil wujud, tidak. Ibarat ini bisa Anda tafsirkan secara benar, juga bisa secara tidak benar. Kata-kata al-wusul ilallah ini mempunyai 3 makna. Ada yang benar dan ada yang salah, dan banyak lafaz-lafaz semacam ini, banyak. Ada namanya jabrul mutawassit. Ini semuanya ibarat-ibarat bisa Anda tafsirkan dengan benar, bisa Anda tafsirkan dengan tidak benar. Di dalam mazhab Asy'ari, al-wujud ainul maujud. Pernah dengar Anda ini? Hah? Ini kan dalam kitab-kitab kan banyak kan? Ibarat ini bisa ditafsirkan dengan mazhab wahdatil wujud. Sudah saya katakan, ibarat yang Anda yakini hanya untuk ahli sunnah banyak dibajak oleh selain ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Mau tanya lagi? Izin bertanya Habib, apa yang paling dasar seseorang dikatakan mempelajari ilmu kalam? Pelajaran apa yang paling dasar atau membahas apa yang paling dasar ketika seseorang itu dikatakan mempelajari atau lebih mendalami ilmu kalam? Bagi pemula bisa? Bagi pemula biasanya itu saya merekomendasikan kalau memang benar-benar ilmu kalam loh ya, maknanya Anda sudah pernah belajar akidah, Anda sudah pernah belajar akidatul awam, Anda sudah pernah belajar apa lagi itu? Sifat 20, Syekh Arsad Al-Banjari kan punya kitab kan? Sifat 20 kalau tidak salah. Ada ya? Hah? Syekh Abdul Somad ya? Ada sifat 20, ada apa itu akidah. Kalau Anda sudah pernah belajar akidah, walaupun hanya sifat 20, saya rekomendasikan yang pertama Anda baca itu kitabnya Syekh Said Foda, namanya Mukhtasar Syarah Khoridah Bahiyah. Di internet ada, plus hasyiahnya ada. Anda cuma tinggal download, tidak perlu beli, download. Alhamdulillah. Dan Anda boleh lihat, saya punya YouTube, namanya Habib Ali Bakir Asgaf. Nah, tengok di YouTube saya, nanti ada Mabadik fi Ilmil Kalam.
Mabadi' fi ilmil kalam, sekitar 6 atau 7 video saya lupa. Itu hanya kaidah-kaidah umum dari qawaid kalamiyah yang diambil daripada kitab Mukhtasar Syarah Khoridah Bahiyah. Itu juga bisa untuk apa namanya? Pemula. Jangan lupa share, subscribe ya. Insya Allah kalau Anda lihat di YouTube saya, di situ ada dasar-dasar daripada apa namanya? Ilmu kalam. Dan yang paling awal ya Mukhtasar Syarah Khoridah Bahiyah. Ada juga Qawaidul Aqaid. Ada Tahdhib Syarah Sanusiyah. Itu pun juga termasuk awal-awal bagi yang ingin menjalani, yang ingin menempuh jalan untuk menjadi mutakalimin. Tidak mudah, tapi tidak mustahil. Tidak mudah, tapi tidak mustahil. Perlu juhud, perlu konsisten dan yang lain-lainnya. Seperti ilmu-ilmu yang lain pada umumnya. Silakan. Cukup? Masih ada waktu, berapa? 15 menit. Mau tanya, Hah? Oh silakan. Ada mendengar kata-kata mungkin hadis ataupun perkataan ulama, awaluddin ma'rifatullah, itu apakah perkataan ulama ataupun hadis? Apa? Awaluddin ma'rifatullah. Awalul wajib. Awaluddin ma'rifatullah. Iya. Ma'ruf itu bukan hanya perkataan, itu bukan hadis, itu perkataan para ulama. Dalam kitab-kitab ilmu kalam disebutkan awalul wajib alal insan ma'rifatul ilah, ma'rifatullah. Memang betul itu. Anda tidak bisa untuk sholat kecuali Anda tahu siapa yang Anda sholati. Anda sholat untuk siapa itu? Untuk Allah kan? Anda puasa untuk siapa? Untuk Allah. Yang paling awal itu adalah ma'rifatullah. Apa di dalam nadham apa itu? Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban yang paling awal adalah Anda mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Akidah Anda mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat-sifat Allah. Karena kalau Anda tidak mengetahui Allah, Anda tidak bisa beribadah. Kalau Anda tidak tahu siapa Allah, Anda tidak bisa sholat, Anda tidak bisa zakat, Anda tidak bisa puasa. Karena semua itu Anda lakukan lillahi ta'ala. Kalau Anda tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda mau sholat dengan siapa? Karena itu orang kafir tidak sah sholatnya karena tidak tahu Allah. Sebab itulah Anda mesti belajar akidah dulu, baru fikih, baru tasawuf. Ironisnya pada zaman ini orang-orang itu belajar fikih dulu, bahkan belajar tasawuf dulu. Akidah, fikih, tasawuf, seperti piramid. Sekarang terbalik, orang belajar tasawuf dulu, belajar tasawuf, apalagi tasawufnya seperti tasawuf wahdatil wujud. Nanti tiba-tiba Anda ngomong sama semut. Loh iya, karena Anda tidak akan tahu mana tasawuf yang benar, mana tasawuf yang salah kalau Anda tidak tahu akidah. Tasawuf adalah amal binaan alal akidah. Kalau Anda tidak tahu akidah yang benar, Anda tidak akan tahu tasawuf yang benar. Yang terjadi ya ini seperti kasusnya Walid bid'ah, itu kan tasawuf yang salah, terbina atas akidah yang salah. Wallahu a'lam. Saya rasa memang awalul wajib alal insan secara nas dan secara akli memang dia itu harus mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu perkataan para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jika tidak ada, kita sedikit teruskan tentang masalah hakikatul wajib. Hakikatul wajib. Sebelum mempelajari ilmu kalam, biasanya memang dipelajari dulu apa itu ahkamul akliyah. Ahkamul akliyah. Apa itu ahkamul akliyah? Ahkamul akliyah adalah hukum-hukum yang hanya diketahui melewati akal saja. Maksudnya, cara ini, hukum ini bisa Anda istimbat melewati akal, tidak perlu bantuan Nabi, tidak perlu bantuan orang lain. Anda cuma perlu menggunakan akal Anda akan bisa mengetahui hukum-hukum ini.
Apa diantaranya? Ini ahkamul akliyah salasa, makna wajib, jaiz, dan mustahil. Apa itu hakikatul wajib? Apa itu wajib? Al wajib adalah sesuatu yang mempunyai sifat wujub. Sesuatu yang mempunyai sifat apa namanya? Wujub. Wujub hukumnya wajib, sesuatu yang mempunyai sifat wujub. Jahit. Mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Apa itu wajib? Mafhum wajib sesuatu yang akal tidak bisa untuk mendeskripsikan kalau itu tidak ada. Itu namanya wajib. Secara akal perkara ini mesti ada. Loh, Anda tahu dari mana? Biasanya sebelum itu loh ya, di awal saya itu mengatakan bahwasanya ada yang namanya apa? Badihiyah. Apa? Ada badihiyah. Ini mafhum-mafhum yang awal-awal ya. Dan an-nadoriyah. Nanti pun ini juga akan berguna dalam kelas ini. Badihiyah, sesuatu yang bisa Anda pahami tanpa berpikir. Itu namanya apa? Badihi. Kadangkala juga diungkapkan dengan doruri, sama. Badihi wa doruri itu apa namanya? Sama. Apa itu? Sesuatu yang Anda bisa pahami tanpa berpikir. Itu namanya apa? Badihi ataupun doruri. Badihi ataupun doruri, betul. Ada sesuatu yang Anda bisa memahaminya tapi memerlukan berpikir. Apa itu? Nadori. Contohnya badihi, doruri ini apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini apa? Doruri atau badihi. Oke. Nadori 6 tambah 7 tambah 10 tambah 7 sama dengan berapa? Ustadz Iqbal. Nah, mikir kan dia kan? Dia masih berpikir. Maknanya ini apa? Nadoriyah. Anda untuk mengetahui jawaban ini, Anda perlu berpikir. Setiap jawaban yang Anda perlu pikir di dalamnya, maka perkara itu apa? Nadoriyah. Perkara nadoriyah adalah tumpukan daripada perkara yang doruri. Perkara yang susah adalah gabungan daripada banyak perkara yang mudah. Kalau Anda ingin memudahkan perkara yang susah, pecah-pecah lagi. Kembali kepada perkara yang mudah. Mumtaz. Kemudian perkara yang badihi di dalam ilmu kalam, yang mana semua daripada masail kalamiyah akan kembali kepadanya, biasanya akan terpulang kepada 2 masalah. Dan ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Kaidah yang pertama namanya kaidah al-huwiyah. Apa itu? Anna syai'a huwa huwa. Ini apa makna anna syai'a huwa huwa? Kalau Anda ditanyai, apa itu soto Banjar, Anda akan menjawab, soto Banjar adalah makanan daripada Banjar, terdiri daripada kada wa kada wa kada wa kada. Selain ini, ya bukan soto Banjar. Oh, soto Banjar itu tidak ada daging ontanya. Kalau ada daging onta, ya bukan soto Banjar. Soto Banjar itu ada kuahnya. Kalau tidak ada kuahnya, ya bukan soto Banjar. Itu yang namanya anna syai'a huwa huwa. Yang kedua, man'ut tanakut. Tidak ada kontradiksi di dalam akidah. Setiap perkara yang kontradiksi pasti mustahil di dalam akidah. 2 perkara ini, dan ini sudah saya jelaskan berkali-kali masalah ini. Anda boleh tengok ya, di saya punya video-video tentang masalah penjelasan tentang anna syai'a huwa huwa dan mabda'u apa namanya man'it tanakut. 2 kaidah ini badihiyah. Untuk membuktikan kebenarannya saya tidak perlu dalil.
saya cukup menjelaskan kepada Anda bisa paham. Itu namanya badihi. Nadori, untuk membuktikannya saya perlu dalil. Tidak cukup saya menjelaskan. Tapi kalau badihi cukup saya jelaskan, Anda bisa langsung paham dan Anda yakin itu benar. Itu namanya apa? Badihi. Contohnya, bantal lebih besar daripada pena. Cukup, bagaimana Habib? Anda bisa langsung paham. Itu namanya apa? Badihi. Jamaah masjid lebih kecil daripada masjid. Betul apa tidak? Kalau lebih besar Anda tidak akan bisa masuk masjid. Ini perkara yang badihi, tidak perlu saya dalilkan. Anda bisa langsung paham. Tapi kalau nadori itu perlu dalil. Setiap masalah ilmu kalam yang akan kita pelajari, semuanya akan kembali kepada apa namanya? Badihiyah ini, kepada dua ini. Al-huwiyah atau mabda'u man'it tanakut. Hukum wajib, jaiz dan mustahil semuanya akan kembali kepada mabda'u man'it tanakut atau kepada mabda'ul apa? Huwiyah. Jahit. Wajib, dan tadi kan saya katakan hukum akal ya badihiyah itu sendiri. Dikatakan akidah ini diambil daripada akal, akidah ini diambil daripada perkara-perkara yang badihi, perkara-perkara yang tidak perlu dalil untuk membuktikan kebenarannya. Jahit. Ada al-ahkamul akliyah. Al-ahkam akliyah. Ahkam akliyah dibagi menjadi 3. Satunya al-wajib, al-jaiz, al-mustahil. Apa itu wajib? Apa didefinisikan di situ? Mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Yang tidak mungkin akal itu menggambarkan perkara itu tidak ada. Ketika akal mengatakan kalau perkara ini tidak ada, akan bertentangan dengan mabda'ul huwiyah dan mabda'u man'it tanakut. Akan ada implikasi yang mustahil. Apa itu implikasi yang mustahil? Ketika perkara itu tidak ada, maka kaidah an-nasyai'a huwa dan man'it tanakut akan batal. Dengan arti lain, jika perkara itu tidak ada, perkara yang badihi akan batal. Kalau perkara yang badihi itu batal, kita tidak akan bisa hidup. Kenapa? Karena perkara yang badihi adalah akar daripada semua pengetahuan kita. Semua pengetahuan kita bisa dicek kebenarannya kalau dikembalikan kepada perkara yang badihi, perkara yang tidak perlu dalil. Karena perkara yang tidak perlu dalil itu pasti benar dan ini tidak boleh salah. Perkara yang mustahil adalah perkara yang menyebabkan perkara yang badihi ini salah. Wadah ya? Perkara yang badihi tidak boleh salah. Perkara yang mustahil adalah perkara yang menyebabkan badihi ini salah. Susah? Mudah kan? Jahit, sedikit-sedikit. Setiap ada perkara yang menyebabkan perkara yang badihi itu salah, ketahuilah perkara ini mustahil terjadi. Maka perkara yang wajib adalah perkara yang akal tidak bisa untuk menggambarkannya. Kenapa? Kalau akal menggambarkannya, kalau akal mengatakan perkara ini terjadi, maka efeknya perkara yang badihi akan salah. Kalau perkara yang badihi ini salah, kita tidak akan bisa untuk hidup. Tapi kita hidup, maka perkara ini salah. Wadah ya, perkara ini salah, biasa. Semacam ini. Kalau hal piani kekalua
dia tidak akan ada di Martapura. Halpiani ada, maknanya dia tidak di Martapura. Ini adalah bagaimana cara kita berdalil. Dan ini badihi kan? Badihi, Halpiani ada di sini, saya bisa melihatnya. Apakah keberadaan Halpiani di depan saya perlu dalil? Tidak. Setiap teori yang bertentangan dengan keberadaan Halpiani saat ini di depan saya itu salah. Itu mustahil. Itu apa namanya? Mustahil. Kenapa? Karena bertentangan dengan perkara yang badihi. Apa perkara yang badihi? Halpiani ada di depan saya. Maka perkara yang wajib adalah perkara yang akal tidak mungkin untuk mengatakan perkara itu wujud. Kenapa? Karena kewujudan perkara ini menjadikan perkara yang badihi itu salah. Apakah Anda tahu madzhab wahdatil wujud mengingkari ini? Bahwasanya badihiyat ini bisa salah. Iya, kenapa kok bisa salah? Iya, karena badihiyat ini Anda hanya mengetahuinya di dunia. Di akhirat, badihiyat ini bisa terpatahkan. Ahli sunnah tidak bisa. Badihiyat di dunia tidak akan berubah juga di akhirat. Apa yang Anda ketahui daripada wajibat di dunia tidak akan berubah menjadi selain wajibat di akhirat. Karena itu ilmu akidah adalah satu-satunya ilmu yang masih akan terus ada sampai hari kiamat. Ilmu fikih ketika hari kiamat habis, hilang. Karena ketika hari kiamat Anda tidak wajib sholat, betul apa tidak? Ketika hari kiamat Anda tidak wajib puasa lagi. Tapi Allah itu wajibil wujud. Surga ada, neraka ada. Apakah akan berubah itu? Tidak, tidak akan berubah. Karena itu ilmu akidah satu-satunya ilmu yang tetap ada sampai hari kiamat. Dan ini tidak akan berubah. Jahit. Mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Yang akal tidak mungkin untuk memahami, akal tidak mungkin untuk menghukumi bahwasanya perkara ini tidak ada. Karena kalau perkara ini tidak ada, akan ada perkara-perkara yang bertentangan dengan apa? Badihiyat. Contohnya apa? Wujudullah. Allah maujud. Allah ini maujud, wajibun. Apa? Kalau perkara ini tidak ada, Allah ini tidak ada, akan ada badihi yang dibatalkan. Apa itu? Keberadaan kita. Kita ini ada badihi. Apakah Anda ada? Perlu dalil. Kalau ada orang mengatakan, ya Habib, saya ini tidak ada, kampleng wae. Dulu tuh ada Imam Abu Hanifah itu berjumpa dengan satu orang namanya Sufustoi. Sufustoi ini mereka meyakini beberapa kelompok ya, bahwasanya mereka itu tidak ada. Sama Imam Abu Hanifah, keledainya disembunyikan. Dia mencari keledainya. Loh, keledai saya mana? Oh, keledai Anda tidak ada kok. Anda juga tidak ada. Oleh Imam Tiftazani, sentil saja. Dia merasa sakit apa tidak? Kalau dia merasa sakit, menunjukkan dia itu ada. Kalau Allah tidak ada, implikasinya Anda tidak ada. Apakah Anda tidak ada? Jelas Anda ada. Keberadaan Anda itu badihi, tidak perlu dalil. Anda sentuh, ada. Kalau Allah tidak ada, kita menjadi tidak ada. Karena itu keberadaan Allah wajibul wujud. Karena kalau Allah tidak ada, implikasinya menjadikan kita tidak ada. Yang mana keberadaan kita adalah perkara yang badihi, tidak perlu dalil. Tidak perlu apa namanya? Dalil. Jaijidan. Susah? Enggak kan? Ayo, jahit. Lah, perkara yang wajib ini kadangkala Anda bisa mengetahuinya tanpa dalil.
kadangkala Anda perlu dalil. Perkara ini wajib, yang tidak perlu dalil namanya wajibun doruri, wajibun badihi. Kalau wajib ini perlu dalil, contohnya Allah mempunyai sifat kudroh. Al-kudroh wajibatun Allah. Kewajiban sifat kudroh kepada Allah nadori. Perlu dalil. Dalil, ada dalil atau tidak, itu cara kita untuk mengetahui tentang wajib itu, cara kita untuk mengetahuinya, cara kita untuk meneliti realita. Tapi dalam realita itu sendiri yang wajib sudah ada, cuma bagaimana cara kita mengetahuinya. Kalau kita mengetahuinya tanpa dalil namanya badihi, kita mengetahuinya dengan dalil namanya nadori. Lihat di sini, hakikatul wajib ma la yutasawwaru fil akli adamuhu imma bila ta'ammulin. Hakikat daripada wajib adalah perkara yang tidak bisa akal menggambarkan atau menghukumi bahwasanya perkataan perkara itu tidak ada. Imma dengan tanpa dalil namanya doruri, wajibut doruri. Perkara ini wajib tidak perlu dalil. Kakaunil wahid nisfal itsnaini masalan. 1/2 daripada 2. Betul apa salah? Bagaimana Ustadz Hadiah? 1/2 daripada 2. Betul apa salah? Bisa apa enggak? 1/2 daripada 4. Maknanya 1/2 daripada 2 itu wajib, tidak bisa dirubah-rubah. Qudratullah tidak bisa merubahnya. Kalau ada wali, saya ini adalah wali, atau saya adalah nabi, mukjizat saya merubah 1 tambah 1 sama dengan 4, tidak ada itu. Ketahuilah itu bukan wali, apalagi nabi. Jahit. Apakah untuk mengetahui 1/2 daripada 2 Anda perlu dalil? Tidak perlu dalil. Anak kecil saja sudah tahu 1/2 daripada 2. Ada lagi yang akal tidak bisa untuk menafikannya, tapi setelah Anda berpikir, oh enggak bisa, ini salah. Namanya wajibul nadori. Contohnya apa? 1/2 daripada 1/2 daripada 1/6 12. Mana tadi? Ini. Setengah dari 1/6-nya 12. Sebenarnya mudah ini, cuma Anda perlu berpikir saja. 12 1/6-nya berapa? 2 kan? 12 dibagi 6 berapa? 2. Setengahnya 2 berapa? 1 kan? 1/2 daripada 1/6-nya 12. Betul apa tidak? Betul, cuma Anda perlu berpikir. Yang Anda perlu berpikir itu namanya apa? Nadori. Yang Anda tidak perlu berpikir namanya doruri. Tapi dua-duanya wajib. Syekh Said Foda mengatakan doruri dan nadori ini adalah cara bagaimana manusia berpikir. Dan ini bukan sifat untuk ilmu Allah. Karena itu Anda tidak bisa mengatakan ilmu Allah nadori dan badihi. Tidak bisa macam itu. Ilmu Allah satu, mengetahui segala hal, bukan nadori dan badihi. Nadori ataupun badihi cara kita untuk mengetahui sebuah ilmu, cara kita mengetahuinya tanpa dalil atau dengan dalil. Allah tidak perlu dalil ataupun apapun. Allah mengetahui segalanya sejak qadim. Wallahu a'lam. Lagi apa cukup? Cukup Ustaz? Hah? Masih ada waktu?
Mumtaz. Saya selesaikan kalau begitu jaiz. Jaiz. Wal mustahil mala yutasawwaru fil akli thubutuhu. Jadi kalau ada sebuah timbangan, ini timbangan, ini wujud, ini adam. Sesuatu yang pasti ada, tidak mungkin dia tidak ada, namanya apa? Wajib. Yang dia tidak mungkin ada, akal, la yatasawwaru wujuduhu, la yatasawwaru wujudahu. Akal tidak mungkin untuk menghukumi perkara ini ada. Tidak mungkin. Itu namanya apa? Mustahil. Sama, mustahil itu dibagi menjadi dua. Ada perkara ini mustahil tanpa dalil, ada perkara ini mustahil dengan dalil. Apa perkara yang mustahil dengan dalil? Kejap. Wal mustahil ma la yutasawwaru fil akli thubutuhu imma bila ta'ammulin. Yang akal tidak bisa menghukumi perkara ini ada tanpa ta'ammul, tanpa Anda berpikir. Contohnya kakaunil wahid nisfal arba'ah, 1/2 daripada 4. Mustahil apa tidak itu? Apakah Anda perlu berpikir? Tidak perlu berpikir. Kalau Anda berpikir, maknanya sekolah Anda bermasalah itu. Kalau Anda sampai perlu berpikir, sekolah Anda bermasalah. Wa imma ba'da ta'ammul, atau setelah Anda itu berpikir, ada ta'ammul. Ta'ammul itu Anda merenung, berpikir. Kakaunil wahid sudus ithnai asyara masalah. Ini mustahil. 1 adalah 1/6 12, mustahil. 1/6 12 adalah 2, bukan 1. Ini mustahil. Ini contoh dalam matematik. Contoh dalam akidah. Yang mustahil adalah Allah punya sekutu. Allah punya sekutu itu mustahil. Tapi mustahilnya nadori, perlu dalil. Anda mesti berpikir dulu, karena kalau ada sekutu Allah, dunia tidak akan ada. Loh, kok bisa? Nah, nanti ini di situ mutakalimin menari. Di situ mutakalimin menunjukkan kekuatannya. Ada mustahil yang mustahil yang doruri. Mustahil yang doruri, sebagian ulama mengatakan Allah itu punya bentuk, itu mustahilun bid dorurah. Sebagian ya. Karena itu sebagian ulama mengatakan mujassimah itu kafir. Karena mereka mengatakan bahwasanya Allah itu berbentuk, itu bid-dorurah, salah. Yang meyakininya maknanya dia itu mungkirun lil maklum minaddin bid-dorurah. Anda kalau melihat beberapa mujassimah itu aneh-aneh, mengatakan Allah itu bentuknya seperti orang tua. Lo ada namanya tuh, mengatakan semacam orang tua, Hasan Ibnul Hakam atau Hisham Ibnul Hakam, mengatakan Allah seperti orang tua. Ada yang mengatakan Allah seperti anak kecil, seperti anak kecil yang masih belum keluar belum keluar jenggotnya, bentuknya Allah semacam itu. Ada lagi yang mengatakan Allah itu bentuknya seperti cahaya. Itu semua adalah khayalan-khayalan mujassimah yang jelas-jelas salahnya. Dan ini mempengaruhi banyak perkara. Industri film terpengaruh dengan ini. Saya itu pernah dengan anak saya perempuan ngelihat kartun. Saya ngelihat kartun dengan anak saya lihat kok ada orang tua terbang pakai sayap. Saya tanya kepada anak saya, Nur, itu yang terbang siapa? Kui Allah, bah. Astagfirullahaladzim. Saya langsung ganti. Ini kartun Wahabi ini, saya bilang. Ini kartun Wahabi, dan banyak contoh-contoh semacam itu banyak. Jadi perkara yang mustahil adalah perkara
yang tidak mungkin ada. Sekiranya perkara itu ada, perkara itu akan bertentangan dengan badihiyat. Karena itu badihiyat ini, ya akhi, badihiyat adalah dasar daripada segala pengetahuan kita. Kalau sampai badihiyat ini batal, semua pengetahuan kita akan hancur semua. Dan badihiyat ini tidak bertentangan di dunia, tidak berbeda di akhirat dan di dunia. Yang badihiyat di dunia juga akan menjadi badihiyat di akhirat kelak nanti. Dan madzhab wahdatil wujud berusaha untuk membatalkan ini dengan bermanuver di dalam akal. Malayutasawwaru fil akli. Iya, akal. Kita mempunyai sesuatu yang lebih daripada akal. Kasyaf. Kasyaf bisa membatalkan akal. Jadi apa yang diketahui dengan akal, apa yang diketahui dengan kasyaf bisa membatalkan akal. Dalam ahli sunnah tidak ada. Jika bertentangan akal dan kasyaf, yang menang akal, bukan kasyaf. Karena akal bisa untuk sampai ke dalam nafsul amr, dan dia tidak boleh untuk bertentangan dengan kasyaf. Kasyaf mengikuti akal, bukan akal mengikuti kasyaf. Puncak daripada semuanya adalah akal. Tidak boleh akal untuk terpatahkan, karena kalau akal terpatahkan, semua hukum ilahiyah yang kita ambil daripada akal, Allah punya kudroh, iradah, semuanya dengan akal semua. Kalau akal dipatahkan, maknanya hukum-hukum dasar akidah kita semuanya akan apa namanya? Patah semua. Dan hampir semua kelompok selain ahli sunnah punya masalah sama akal, punya masalah dengan akal. Wahabi punya masalah dengan akal, wahdatil wujud punya masalah dengan akal, non-Islam punya masalah dengan akal. Rata-rata mereka menggunakan cinta, betul apa tidak? Kenapa Anda menyembah fulan? Cinta kasih. Kenapa kamu menyembah ini? Kemanusiaan. Hanya ahli sunnah. Kenapa kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena akal kita mengatakan bahwasanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan akal sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia dengan sempurna dan seragam. Selama Anda tidak gila, Anda punya akal. Dan selama Anda tidak gila, Anda bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya al-wusul ilallah. Anda mengetahui dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati akal Anda, dan dengan itu Anda membina semua ibadah Anda. Yang terakhir apa? Al-jaiz. Al-jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz itu adalah perkara yang boleh ada dan boleh tidak ada. Dan Anda mengetahuinya tidak dengan Al-Quran, Anda tidak dengan sunnah. Anda mengetahui perkara ini jaiz daripada akal Anda. Inilah yang dikatakan jaiz, wajib, mustahil, ahkamun akliyah. Dengan arti akal bisa mengetahui 3 perkara ini tanpa bantuan siapapun. Dan sama, jaiz itu kadangkala perkara ini boleh Anda ketahui tanpa berpikir, namanya al-jaizud doruri. Kadangkala perlu berpikir, namanya al-jaizun nadori. Bila ta'ammulin kaqaunil jismi abyadha masalan jayid. Ini jisim itu yang mempunyai panjang, lebar dan dalam. Apa ini? Tremos. Tremos ini warnanya apa? Pink. Bisa nggak warnanya ini putih? Nggak bisa. Jadi pabriknya wajib membuat warna pink. Ini nggak tahu mereknya apa ini. Bisa enggak pabriknya membuat warna putih? Pabriknya membuat warna biru, bisa? Maknanya ini berwarna pink, hukumnya jaiz. Apakah Anda perlu berpikir itu? Ketika ada tadi ngomong, enggak bisa. Saya bilang, oh maknanya pabriknya enggak bisa membuat warna pink. Oh ya bisa, tertawa dia langsung. Cukup saya ingatkan sedikit, dia langsung paham. Itu yang namanya al-badihi, diingatkan. Yunabbah,
Tidak perlu dalil. Kadang dia itu ghaflah. Kalau ini perkara yang badi, saya ingatkan, biasa manusia itu mahalul ghaflah. Sering kita orang itu kadang-kala kita kan nyetir ya. Kadang-kala tersilap Tuhan antara gas sama rem. Betul apa tidak? Padahal itu perkara yang badihi. Cuma kadang-kala apa? Tersilap. Kenapa? Ghaflah. Mikir istri ngamuk, mikir anak ngamuk, akhirnya apa namanya? Ghaflah. Jayid. Wa imma ba'dat ta'ammul. Wa imma ba'dat ta'ammul. Atau perkara yang jaiz tapi setelah Anda berpikir. Contohnya apa? Manusia mengharapkan kematian. Biasanya manusia itu takut mati. Betul apa tidak? Ada enggak manusia berharap mati? Dipikir-pikir, masa sih manusia berharap mati? Setelah Anda berpikir, oh mungkin saja. Sudah manusia ini sakit, nggak ada duit, dihina, jelek, nggak ada istri, sakit-sakitan. Lebih baik dia apa namanya? Mati saja. Lebih baik saya mati, Muslim, masuk surga. Loh, ada orang berharap mati itu ada. Untuk Anda memahaminya, Anda perlu berpikir sedikit saja. Karena yang biasa Anda lihat, manusia berharap hidup selamanya. Tapi Anda jarang melihat manusia berharap mati. Saya banyak berjumpa dengan itu. Saya pernah berjumpa seorang ibu-ibu tua, umurnya 105 tahun. Sudah diranjang, tidak bisa bergerak. Saya tanya, ibu mau apa? Doakan saya mati, Beb. Doakan saya mati. Loh kenapa? Ya sudah, saya pingin mati, saya sudah lama hidup. Teman-teman saya sudah mati semua. Saya tidak punya teman di sini. Anak saya sudah mati. Saya kok masih hidup? Cucu saya sudah mati, Beb. Suami saya, walah, sudah jadi debu suami saya. Sudah mati semua. Teman-teman saya sudah mati semua. Cuma tinggal saya. Kok saya belum mati? Orang mengharap mati. Orang mengharap mati. Ada. Biasanya dimisalkan Allah mengadab orang yang taat. Bisa apa tidak? Bisa. Karena hubungan kita dengan Allah tidak seperti hubungan kita dengan Shopee. Anda kalau beli Shopee, uang sudah Anda kirim, Anda tidak mendapat barangnya, Anda marah apa tidak? Marah. Anda beli, ini berapa harganya? 165.000. Anda beli ini online, sudah Anda bayar, barangnya tidak sampai. Anda marah apa tidak? Marah. Anda telepon, Anda maki-maki, Anda kasih bintang 1. Tokonya penipu, wah sudah banyak sudah Anda kasih omongan. Tapi apakah hubungan Anda dengan Allah sama seperti hubungan Anda dengan Shopee? Anda sudah sholat, Anda sudah zakat, kemudian dengan ego Anda mengatakan, hei Allah, ayo masukkan aku surga, aku loh berhak masuk surga. Apakah semacam itu? Ketemu malaikat Ridwan, wan, ibadahku iki akeh, aku tak masuk surga. Apakah hubungan kita dengan Allah semacam hubungan penjual dan pembeli? Sudah? Jahit. Ini salah satu contoh daripada apa? Al-Jaizun Nadori. Hubungan kita dengan Allah hubungan rahmat, bukan hubungan jual beli. Karena itu Allah boleh untuk mengadab hamba yang taat, dan Allah boleh untuk memasukkan hamba yang bermaksiat ke surga. Karena itu kita di dalam ahli sunnah ada yang namanya syafaat, terbina atas mabda jaizun akli, bahwasanya hubungan surga dengan pahala bukan hubungan akli yang bisa untuk dipatahkan, bukan hubungan wajib yang tidak bisa untuk dipatahkan. Hubungan dosa dan neraka bukan hubungan wajib yang tidak bisa untuk dipatahkan, tapi hubungan surga dan pahala hubungan jaiz. Hubungan neraka dan dosa hubungan jaiz. Allah
bisa mematahkannya. Dan ini perkara 3 ini, wajib, jaiz, dan mustahil adalah definisinya badihi. Afrodnya sebagian badihi, sebagian apa? Nadhori. Karena itu memahami wajib, jaiz, dan mustahil itu adalah ainul akal. Kalau Anda memahami 3 ini, Anda sudah memahami ahkamun akliyah. Yang tidak memahami 3 ini tidak punya akal. Imam Juwaini mengatakan yang tidak memahami 3 ini la akla lahu. Dan hampir semua masail ilmu kalam akan kembali kepada wajib, jaiz, dan mustahil. Nanti tatbikotnya akan kita pelajari di kelas yang akan datang. Insya Allah yang akan datang kita akan sudah mulai di dalam mabhasu sifatil wujud dan sifat-sifat Allah yang lain. Kita akhiri sampai sini insya Allah. Pertanyaan antum tulis dulu karena sudah tidak memungkinkan untuk mengambil pertanyaan. Nanti takmir masjid ngamuk dengan kita. Insya Allah pertanyaan kita apa namanya di kelas yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.